Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, rahmatullah. Pada pertemuan yang kedua ini, mari kita lanjutkan kajian tentang setan supaya kita bisa selamat, terbebas dari gangguan setan. Kita bisa beribadah dan beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ketahui tentang hakikat setan, maka pada pertemuan sekarang mari kita lihat penjelasan Rasulullah SAW tentang tempat-tempat setan. Yang pertama, setan itu ternyata sudah mengalir di tubuh manusia. Setiap manusia mengikuti aliran darahnya, baik itu manusia biasa seperti kita maupun orang-orang soleh, bahkan nabi. Hanya saja bedanya kalau nabi itu terjaga. Baik, kita ringkas penjelasannya dari Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna syaitana yajri minal insani majradam. Sungguh setan itu akan tetap mengalir di tubuh manusia mengikuti aliran darahnya. Sejak kapan? Yaitu sejak manusia lahir. Setiap bayi yang lahir disentuh oleh setan kecuali bayinya Isa bin Maryam. Kalau anak-anak kita manusia biasa pasti disentuh setan sehingga nangis. Kemudian darah seperti apa yang menjadi tempat setan? Yaitu darah yang kotor, darah yang tidak sehat, darah yang tidak bersih. Kalau darah yang bersih juga tetap ada setannya, cuma tidak berdaya. Bagaimana cara membersihkan darah? Yaitu dengan menjaga supaya darah makanan kita makanan yang halalan thayyiban. Kemudian minumannya juga minuman yang halalan thayyiban. Kemudian udara yang masuk jangan sampai udara yang kotor. Apa ada penjelasannya? Rasul sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Apakah setiap orang di dalam darahnya itu ada setannya? Iya, itu termasuk Rasul. Sebagaimana Rasul nyatakan ini dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatun ta'muru bil ma'rufi wa tahudduhu alaihi wa bitonatun ta'muru bisyarri wa tahudduhu alaihi fal ma'sumu man asamallahu ta'ala. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula khalifah setelahnya kecuali padanya atau bersamanya ada dua teman akrab, yaitu teman yang mengajak-ajak mendorong-dorong berbuat baik dan teman yang mengajak-ajak mendorong-dorong berbuat jelek. Adapun orang yang maksum adalah orang yang dijaga oleh Allah. Siapa teman yang mendorong-dorong berbuat baik, berbuat amal soleh dan sebagainya, serta beribadah, itu tidak lain adalah malaikat. Dan teman yang mengajak mendorong-dorong berbuat jahat, tidak lain adalah jin. Rasulullah SAW sebagai orang yang maksum, bergelar maksum karena Rasul dijaga. Mengapa Rasul dijaga? Karena Rasul mengetahui dan juga melaksanakannya. Maka sebenarnya kita pun bisa dijaga kalau kita mengetahui dan kita melaksanakannya. Kadang-kadang orang di antara kita itu ada yang nggak mau tahu, diberitahu nggak mau, kemudian memang nggak tahu, atau kemudian tahu tapi tidak mengerjakannya. Ya. Naudzubillah, kalau bisa kita menjadi orang yang tahu kemudian mengamalkannya sehingga bisa benar-benar terjaga. Kita memang kadang dijaga oleh Allah, kadang tidak dijaga. Kalau Rasulullah SAW dijaga bisa setiap saat 100%. Dalam hadis lain, Rasul menyatakan, ma bu'itsa min nabiyyin wala
kana ba'dahu min khalifatin illa walahu bitonatun ta'muru bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkari wa bitonatun la ta'luna khobalan faman wuqiya bitonata su'i faqad wuqiya. Tidaklah seorang nabi diutus, tidak pula khalifah setelahnya kecuali padanya dua teman dekat, yaitu teman yang mengajak-ajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan teman akrab yang selalu menyusahkannya. Barang siapa yang dijaga dari teman yang jelek, sungguh ia telah dijaga dari kejelekan. Maka Rasul mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang jahat, yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan peniup api pada pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka ada kemungkinan kita kecipratan. Kita mencium aroma wangi, kita membeli, bahkan diberi. Sedangkan kalau kita berteman dengan teman yang jelek, seperti berteman dengan tukang tiup pada pandai besi itu. Ada kalanya baju kita bisa terbakar, kena percikan api, kena jelaga, kotor, hitam, dan bau apek. Lalu darah yang kotor itu terbuat dari apa dan darah yang bersih terbuat dari apa? Sudah sangat jelas ya. Darah dipengaruhi oleh 3 hal minimal, yaitu makanan, minuman, dan udara. Makanan yang halalan, yang thayyiban, demikian pula minuman yang thayyiban, yang halalan akan menjadikan darah bersih. Demikian pula udara yang bersih. Ya. Rasul banyak menjelaskan sebenarnya, dan juga para ulama telah menjelaskan. Secara singkat, Rasul pernah memberitahu pada kita bahwa organ tubuh yang pertama kali akan busuk dari manusia adalah perutnya. Maka barang siapa yang mampu hanya makan yang thayyib saja, lakukan. Makanan yang thayyib adalah makanan yang tidak mengandung unsur haram, tidak ada unsur najis, dan tidak ada unsur kotor. Dan juga tidak ada unsur busuk, tidak ada unsur kedaluarsa, jamuran, dan basi. Masih segar itu. Dan juga jumlahnya memadai atau sebanding dengan kebutuhan. Meskipun halal, meskipun baik, kalau berlebihan menjadi tidak thayyib. Halal dan haram telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Baik dari segi zatnya, cara memperolehnya, cara memasaknya, maupun cara mengasupnya. Sebagai contoh gambaran singkat, makanan yang diharamkan oleh Allah hanya ada 4 kategori. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua, darah. Dalam hal ini darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat adalah sesuatu yang disediakan untuk selain Allah atau untuk sesaji. Dalam hal ini Rasul juga mengecualikan 2 darah, yaitu 2 bangkai, maksud saya, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Semua jenis belalang bangkainya adalah halal, semua jenis ikan bangkainya adalah halal. Jadi tidak perlu disembelih. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keharaman makanan yang semula halal menjadi haram kalau caranya haram. Misalnya dengan mencuri, dengan merampok dan sebagainya. Atau cara mengasupnya, misalnya dengan tangan kiri, misalnya dengan tidak menyebut asma Allah. Hal ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang berkaitan dengan memasukkan udara ke dalam tubuh yang mempengaruhi darah. Sungguh darah seorang dipengaruhi oleh udara. Udara yang masuk seharusnya udara yang bersih. Udara yang bersih itu masuk melalui hidung, karena di dalam hidung ada penyaring. Kalau melalui mulut itu kotor.
Nah, apa ada udara yang masuk melalui mulut? Ada, yaitu ketika menguap. Maka Rasul menjelaskan dalam Sahih Bukhari, at-tasa'ubu minasyaitoni fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dohika syaitonu. Sesungguhnya menguap itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahannya dengan sekuat-kuatnya. Karena kalau salah seorang di antara kalian menguap kok sampai keluar suara itu setan tertawa-tawa. Hendaknya kita tutup. Ya, sekuat tenaga kita. Kemudian juga hendaknya kita mengendalikan udara yang masuk melalui hidung. Jangan sampai ada udara yang masuk melalui hidung, udara yang kotor. Misalnya asap-asap yang kotor. Ya, asap knalpot, asap pembakaran sampah dan asap yang lain. Ya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Rasulullah SAW memberitahu bahwa setan akan masuk melalui mulut orang yang menguap tanpa ditutup. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ngala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Kalau salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah, tahanlah mulutnya dengan tangannya. Karena setan akan masuk. Nah, tutup gini. Jangan sampai dibuka. Kalau dibuka, setan akan masuk melalui mulut. Ingat, ya, mulut kita ini kalau gunanya untuk memasukkan itu disebut mulut, kalau untuk mengeluarkan disebut lisan. Yang untuk masukkan makanan, minuman, udara itu mulut. Kalau untuk mengeluarkan, misalnya untuk mengeluarkan kata-kata disebut lisan. Maka kalau bisa yang keluar pun kalimah thayyibah, kata-kata yang baik yang tidak menimbulkan dampak negatif. Saya kira ini dulu untuk bagian kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti nanti kajian yang ketiga, dan kita setelah mengetahui informasi ini kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.